Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Noto Susanto, SEMM. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen risiko dan kategorinya. Sebelum kita memasuki pematerinya, perkenalkan, nama saya Ahmad Haryanto dari Universitas Pamulang. Selanjutnya ada pengertian risiko. Memang di dalam kehidupan ini tidak ada yang sesuatu yang tidak pasti. Tetapi kita harus berani memastikan apa-apa yang ingin kita raih. Walaupun terhadap dengan resiko sekalipun. Oleh karena itu, dalam kehidupan apapun, strategi ini penting untuk minimalisasi resiko. Tetapi keberanian mengambil resiko juga sangat penting. Ingat, strategi tanpa keberanian mengambil resiko tidak akan membawa kita ke tujuan apapun. Selanjutnya ada resiko diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang merugikan. Di sini ada 3 unsur penting dari suatu yang dianggap sebagai risiko. Yang pertama yaitu risiko merupakan suatu kejadian. Lalu yang kedua itu kejadian tersebut masih merupakan kemungkinan, jadi bisa saja terjadi dan bisa dibilang tidak terjadi. Lalu yang kedua atau C itu ada jika sampai terjadi akan menimbulkan kerugian. Dan sini juga ada manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Marley Packer Ford ini berarti bahwa seseorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu di sini juga ada resiko. Resiko adalah suatu tindakan atau pasti jadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Ke kategori risiko. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan risiko. Misalnya risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko kredit, risiko bisnis, dan lain-lainnya. Dari istilah ini kita sudah melihat dan dari kategori risiko. Ada beberapa kategori yang bergantung pada perspektif yang kita lihat. Risiko boleh dilihat dari beberapa sudut pandang, termasuk risiko sudut pandang. Yaitu di sini ada 4, yaitu ada A itu ada puncak risiko. Yaitu 2, yang B itu ada hasilnya, yang C itu ada activity dijalankan, yang D itu ada acara yang berlaku. Lalu di sini ada tabel ada yang dilakukan ketika terjadinya. Itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada mengalihkan risiko, lalu ada menerima risiko, dan ada menghindari risiko. Mengalihkan risiko itu
dibagi menjadi satu, yaitu asuransi. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko yang dibagi menjadi ada 6. Ada 6, yaitu ada tujuan dari manajemen risiko adalah melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Lalu ada yang kedua itu objektif pengurusan risiko. Lalu yang ketiga ada melindungi syarikat daripada risiko penting yang boleh menghalangi pencapaian matlamat syariat. Lalu ada yang keempat itu menyediakan rangka kerja pengurusan risiko yang setara dengan risiko yang wujudnya dalam proses dan fungsi perniagaan dalam syariat. Lalu ada yang keenam itu mengalahkan pengurusan untuk bertindak secara proaktif, mengurangi risiko kerugian, membuat pengurus risiko sumber kelebihan daya asing dan kecemerlangan prestasi syariat. Lalu di sini juga ada fungsi manajemen risiko. Manajemen risiko itu fungsinya itu ada menemukan kerugian potensial, lalu ada mengidentifikasi seluruh risiko yang akan dihadapi oleh organisasi, lalu ada mengevaluasi kerugian potensial, lalu ada mengenal dan mengulangi besar frekuensi kerugian dan keparahan atau kegawatan kerugian. Lalu ada menentukan cara penanggulangan risiko. Lalu ada agar suatu organisasi dapat menentukan cara apa yang dapat dilakukan dan tepat untuk menangani suatu risiko. Apakah itu dengan mengurangi, mencegah, menahan sendiri, menghindar dan memindahkan kerugian kepada pihak lain. Lalu di sini ada slide terakhir, yaitu kedudukan manajemen risiko. Di Indonesia ini pada masa dapat dikatakan tidak ada perusahaan yang memiliki pengurus atau bagian khusus yang menangani keseluruhan manajemen risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang berfungsi hanya untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat insuransi. Di dalam syariat mempunyai hubungan insuransi termasuk antara lain menjaga penutupan kontrak insuransi, menjaga pemasan sekitar berlaku hanya ada sebagainya. Yaitu kedudukan pengurus ini umumnya hanya diperingati ketua bagian pengurus tingkat laku. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang, mohon maaf. Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.